Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Oke ya sahabatku, Solusi Injeksi Channel, di hari ini kita berjumpa lagi ya. Di hari ini seperti biasa, di hari Minggu ya teman-teman, harinya semua karyawan itu libur ya, tetapi di hari Minggu kita tetap masuk teman-teman, kita tetap buka ya di hari Minggu. Dan di sini kita akan berbagi tentang kopling atau pembahasan kopling Supra X125 teman-teman, yang mana di sini untuk mekanik sesama pemula itu ketika melakukan pemasangan kopling Supra X125 di motor Honda, yaitu dengan menggunakan pair koplingnya itu 6 biji ya teman-teman, itu sangat susah bagi mekanik yang masih pemula sama seperti saya. Dan kebanyakan itu banyak yang pecah ya, untuk melakukan pemasangannya itu sangat sulit, dan juga banyak yang pecah untuk penahan pairnya karena tidak tahu trik dan cara pemasangannya. Menurut saya untuk di unit Honda ya, di unit motor Honda itu pemasangan kopling di motor BB-nya itu yang paling susah adalah pemasangan pair kopling Supra X125 untuk mekanik pemula. Tetapi kalau kita sudah paham, sudah sedikit paham, itu mudah kalau kita mengetahui trik dan cara pemasangan pair kopling pada Supra X125 Karisma, itu sama saja ya teman-teman. Jadi di sini saya akan melakukan pembahasan sedikit ya, informasi apabila terjadi gejala-gejala motornya itu meraung, terus di pendakian tidak bertenaga. Itu permasalahan di unit motor teman-teman itu ada pada di bagian kopling teman-teman. Silakan dilakukan pengecekan apakah kain koplingnya ataupun kain gandanya itu sudah aus ataupun sudah habis ya teman-teman. Nah, ini di sini kita melakukan pembongkaran pada kopling ganda teman-teman, yang mana kopling ganda ini sudah habis ya teman-teman. Si konsumen ini baru saja melakukan pergantian mangkok gandanya, tetapi untuk kain gandanya itu tidak diganti sekalian ya. Jadi alhasil motornya itu untuk tarikan awal itu tidak ada tenaganya teman-teman, ataupun loyo. Nah di sini kita akan melakukan pergantian kopling gandanya, kampas kopling gandanya menggunakan yang baru ya teman-teman. Kita akan ganti, dan nantinya agar tenaganya itu di awal setar itu enak ya teman-teman. Dan seperti ini ya teman-teman, sekarang kita akan melakukan pemasangan pair kopling pada Supra X125, yang mana pemasangan pair kopling Supra X125 ini sedikit sangat sulit ya teman-teman. Jadi yang pertama pair 6 biji itu silakan dipasang di bagian koplingnya seperti ini, posisikan tepat ya. Lalu kita pasangkan baut 10-nya teman-teman, satu persatu kita pasangkan seperti ini ya. Kita pasang terlebih dahulu satu bautnya, lalu yang sebelahnya lagi kita pasangkan sambil ditahan menggunakan tangan ya teman-teman. Nah seperti ini, jangan dikunci mentok dulu teman-teman ya, jangan dikunci mentok dulu. Nah seperti ini ya. Jadi untuk baut ketiganya kita pasangkan. Untuk baut ketiganya kita pasangkan. Setelah itu kita sedikit kunci lagi secara merata ya teman-teman, secara merata. Dan juga kita tetap harus memperhatikan pair-pairnya. Kalau ada yang lepas landas ataupun menceng, itu silakan diperbaiki dulu, dipaskan dulu ya teman-teman. Nah seperti ini, apabila ada yang tidak tepat kita jongkel menggunakan obeng min, agar ketika kita mengunci baut 10-nya ataupun baut koplingnya seperti ini, itu pairnya bisa menekan secara maksimal. Tetapi apabila ada pair koplingnya yang tidak tepat ataupun menceng, maka untuk pergerakan kain koplingnya ataupun kampas koplingnya nantinya itu tidak bisa bergerak secara normal teman-teman ya. Di sini
saya untuk pengambilan video ya, karena saya tidak melakukan pemasangan ataupun pembongkarannya. Nanti ketika saya mendapatkan pergantian kain kopling ataupun pembongkaran area kopling, insya Allah akan saya berikan video yang real ya teman-teman, dari mulai pembongkaran sampai pemasangan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, apabila ada pair-pair yang tidak tepat, kita harus perbaiki terlebih dahulu, kita tepatkan terlebih dahulu agar pengunciannya itu normal teman-teman, ataupun maksimal ya. Kalau ada yang melenceng teman-teman kunci, itulah yang akan menyebabkan patah ya teman-teman. Platnya ini patah teman-teman, plat penahan pairnya ini akan patah. Namanya apa ya, lupa saya teman-teman, soalnya ini untuk namanya itu di bagian wilayah masing-masing itu beda-beda teman-teman, jadi tidak sama. Kalau di tempatku itu namanya kaki 6 penahan pair kopling Supra X125 ataupun Karisma, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman, apabila di unit motornya, baik motor BC-nya, motor metiknya, apabila teman-teman itu mengalami di pendagaan loyo dan tarikan awal loyo, itu bisa jadi itu bagian koplingnya teman-teman ya, di bagian kopling. Di bagian koplinglah yang bermasalah biasanya, karena fungsi kopling ganda ini kan cara kerjanya itu ketika untuk start awal teman-teman, untuk start awal kopling ganda ini bergerak ya teman-teman, dia berfungsi. Tetapi setelah dia berjalan itu untuk kanvas koplingnya yang di bagian belakang ini yang kita pasang ini yang bekerja ya teman-teman. Nah, jadi setiap kita melakukan perpindahan gigi, kanvas kopling ini dia akan mengembang ataupun akan bergerak ya. Nah, susah saya untuk menerangkan apabila saya tidak memegang bendanya teman-teman ya, tidak memegang kanvas koplingnya. Jadi hanya menjadi tukang video saja nggak masalah ya teman-teman. Yang penting nanti ketika saya mendapatkan videonya akan saya jabarkan teman-teman. Kok lampu buri palingan tak copot mas. Jadi hari ini kita melihat mekanik yang memasang kain kopling Supra X125 ya teman-teman. Itu sangat hati-hati ataupun pelan-pelan, karena apabila terjadi patah itu mekanik akan nombok teman-teman ya, akan tekor ataupun akan nombok. Jadi buat teman-teman semua yang masih belajar sesama pemula seperti saya, apabila di dalam pemasangan untuk part-part unit motor itu silakan berhati-hati, tidak usah terburu-buru ataupun tidak usah cepat-cepat. Yang penting hasilnya maksimal teman-teman. Cepat kalau hasilnya nggak maksimal buat apa? Jadi seperti itu, ketika kita melakukan suatu pekerjaan kita harus memberikan yang maksimal ya teman-teman. Ketika bongkar mesin ya silakan di cuci bersih di bagian part-partnya, lalu dirakit. Jadi kalau part-partnya itu bersih itu enak banget teman-teman ketika kita akan melakukan perakitan mesinnya ya. Jadi sangat gampang dan juga sangat semangat ketika kita melihat mesin itu bersih, itu pasti kita akan cepat untuk melakukan perakitannya teman-teman. Jadi di AHAS ini tuh setiap hari ada bongkar mesin teman-teman. Setiap hari itu, hampir setiap hari itu ada bongkar mesin, entah matic, entah motor support ataupun motor BP nya, pasti setiap hari itu 1-2 pasti ada melakukan turun mesin. Dan itu biasanya itu apabila hanya kolter itu setengah hari siap teman-teman. Tetapi kalau misalkan ganti stang ser itu tergantung kondisi antrian. Kalau antriannya itu masuknya jam 2 siang ya sehari itu tidak bisa siap. Tetapi kalau antrian masuknya itu udah booking servis
di jam 9 sudah masuk, itu insya Allah jam 4 motornya ganti stang sudah siap. Kenapa bisa lama? Karena si mekanik ini sambil melakukan pekerjaan servis rutin teman-teman. Ada yang servis nanti ditinggal dulu ya teman-teman, seperti itu. Jadi setelah antriannya itu mekanik ini mendapatkan unit entry, misalkan targetnya 5 motor sehari, jadi dia udah lewat target, sudah tepat, maka mekanik ini pasti akan menyelesaikan motor teman-teman. Tapi tenang saja teman-teman, di Ahas itu ada satu orang yang khusus untuk memantau bongkar mesin atau melakukan bongkar mesin teman-teman ya. Jadi seperti itu, jadi tidak asal-asalan bongkarannya. Tetapi saya tidak tahu ya kalau di Ahas yang lain itu seperti apa kerjanya, apakah sama seperti di Ahas ini ya. Mudah-mudahan sama ya teman-teman. Oke ya teman-teman, itu saja sedikit informasi yang bisa saya bagikan tentang pengalaman kerja, tentang tata cara melakukan pemasangan di kopling Super X 125 yang sangat sulit. Sebenarnya tidak sulit bagi yang sudah berpengalaman. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas enggak yo bolongannya. Oh, burung di apa? Jupiter segala hijau gampang. Iya. Ini nih lho rak bolong. Bolong dhewe. Bolong dhewe aku kan gitu lho kecil. Apa yang terbongkar terlemur. Soalnya lemernya. Ngapa bang? Lemer lagi bang. Lemerin juga mending bang. Izin bang. Ngejim lagi. Ngapa? Tepak kopling gampang gitu. Nah bolong aja. Bayarnya bang. Hah? Bayarnya bang. Yo ora lah. Kono piston